untuk kalian teman-teman yang masih kerjaannya rebahan aja mungkin. Kita juga sih sebenarnya. Masih rebahan juga ada sih. Di waktu yang Di tepat. Oh, di waktu yang tepat. Nah, daripada ngikutin tren, mending kita buat tren sendiri. Dan Betul Pas weekend banget gitu sih. rasanya. Bikin trending topik sendiri. Iya, ayo dong wisata kita coba. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Ngusik Merumpi visit asik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa hubungan internasional. Nah, silahkan perkenalkan dirinya masing-masing nih. Dari siapa? Halo semuanya, aku Cynthia Putri Aryani, aku mahasiswa hubungan internasional angkatan 2020. Dan saya Galib Bahari dari mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh bakal ngebahas mengenai ASEAN Summit 2023 yang baru aja diselenggarain ya, Kak ya? Iya, kemarin di NTT di Labuan Bajo ya. Iya, Labuan Bajo. Tanggal berapa tuh? Tanggal 10 sampai 11 Juni Oh, kemarin. barusan berarti ya? Betul banget, betul. jadi masih hangat banget nih. Fresh Iya, ya, iya. fresh. Betul. Nah, bisa dijelasin nih Kak, buat para penonton mengenai ASEAN Summit itu apa sih? Kayak jelasin tipis-tipis gitu loh. Oke, jadi ASEAN Summit 2023 atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 ke-42 baru aja diselenggarain di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tanggal 10-11 Juni kemarin. Nah, pada momen kali ini Indonesia tuh bakal jadi chairmanship gitu untuk KTT ASEAN 42 dan 43. Nah, 43 nanti tuh bakal diselenggarain di Jakarta teman-teman di bulan November. Jadi KTT ini tuh salah satu agenda utama buat ASEAN menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi bersama pejabat negara dan petinggi-petinggi lainnya antara negara anggota Asia Tenggara. Wow, keren. banget ya Asia. Nah, di ASEAN Summit kali ini Indonesia itu sebagai pemegang presidensi ASEAN itu mengangkat tema ASEAN Matters Epicentrum Growth gitu. Jadi dari tema itu kan dari ASEAN Matters ya, berarti ASEAN sebagai penting saja. Jadi ASEAN itu pentingnya maksudnya Matters itu menginginkan ASEAN itu sebagai forum atau organisasi regional yang penting tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia internasional lainnya gitu. Betul, dan Epicentrum of Growth ini tuh jadi salah satu tema yang diangkat di KTT kali ini yang menggambarkan dan juga menjadi sebuah pengharapan biar Asia Tenggara itu khususnya negara anggota ASEAN itu menjadi salah satu tempat yang bisa bertumbuh, memberdayakan dan juga memberikan impact yang inklusif buat negara-negara anggota ASEAN lainnya. Oh, keren Berarti banget. habis ini nanti negara-negara ASEAN ini bisa punya dampak yang sangat besar ya buat Iya. negara-negara lain. Bener banget. Tentu. Dan itu Wah, bakal keren menyentuh banget banyak sih. aspek banget sih. Wah, keren. Terus yang difokusin dari ASEAN Summit itu apa sih, Kak? Oke, kalau fokusnya sih ada banyak ya teman-teman, karena isunya di Asia Tenggara itu kan juga banyak. Iya. Nah, karena baru aja nih diselenggarain kemarin, hasilnya tuh ada 4 nih yang bisa di-highlight, 4 poin utama yang bisa di-highlight dari pertemuan kemarin. Yang pertama itu ada isu Rohingya. Jadi melalui KTT ini kita tuh jadi memberikan perhatian lebih terhadap isu Rohingya yang ada di Myanmar untuk bisa memberikan respon yang sekiranya bisa nih mengatasi pasca konflik yang ada di sana. Terus yang kedua itu juga ada tentang digital connectivity. Ini berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Iya. Itu ada pembuatan Ekonomi digital ya. Ya, ekonomi digital, ada electric vehicle juga gitu. Dan juga ada ya berfokus ke energi, jadi sustainable, ya intinya pembangunan yang berkelanjutan gitu, sustainable development seperti itu juga menjadi fokus pada ASEAN di 2023 ini. Terus juga ada karena kita masih pandemi nih, endemi kan sekarang Iya, kan, endemi. udah dari pandemi kemarin, jadi yang difokusin juga ada di bidang kesehatan seperti itu, dan juga ada di pendidikan sih gitu di ASEAN seperti itu. Tertarik sih aku sama isu terkait electric vehicle itu ya. Itu kan berarti kan kayak ASEAN bekerja sama antar negara untuk menciptakan kendaraan-kendaraan yang bertenaga listrik itu ya, Iya. untuk ramah lingkungan berarti. Iya. Betul. Jadi ini jadi salah satu bentuk terobosan dari negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan konektivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN-nya dengan pembuatan electric vehicle dalam hal industri gitu. Wow,
Keren. Jadi selain dampaknya pada pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada lingkungan. Oh, berarti ini juga sebagai salah satu implementasi dari Perjanjian Paris ya, yang kata Indonesia kan juga katanya kan meratifikasi Perjanjian Paris ya Kak ya. Ini juga bisa dijadikan acuan juga ya agar tujuan untuk mengurangi ya emisi gas karbon itu tercapai ya. Iya, itu kan juga misi internasional ya, dunia internasional juga. Indonesia juga target net zero emission tahun 2060, bahkan kalau bisa dipercepat lagi tahun 2045 bahkan 2050 gitu kan. Jadi adanya pembangunan yang berkelanjutan, terus yang tadi juga yang bidang industri itu yang listrik, kendaraan listrik itu juga bisa ya berkontribusi untuk mengurangi emisi gitu dan mencapai net zero emission di tahun 2060 bagi Indonesia sendiri ya, dan bagi negara-negara di ASEAN juga tercapai net zero emission sesuai dengan targetnya di negara-negara ASEAN seperti itu. Oke, ya sih, soalnya kan dengar-dengar Indonesia sendiri mau bikin pabrik baterai untuk kendaraan listrik juga kan, yang dulu sempat katanya ada di daerah Batang kalau nggak salah, Batang Jawa Tengah atau di mana itu. Itu berarti salah satu cara untuk mendukung gerakan ini juga berarti ya? Betul dari banget, hasil itu. betul banget sih. Jadi ini jadi salah satu bentuk terobosan, bentuk komitmen juga untuk pemerintah dan juga masyarakat bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Oke, keren ya Kak ya sebenarnya ya. Nah, dari ASEAN Summit ini Kak, apakah pemuda ya, termasuk kita mahasiswa itu punya peran penting agar si tujuan-tujuan dari ASEAN Summit ini bisa tercapai gitu? Nah, itu menarik tuh, soalnya gini, kemarin waktu di KTT yang pertama itu di Labuan Bajo kan, jadi Presiden Jokowi itu sudah menginginkan adanya partisipasi dari generasi muda, karena 34% populasi ASEAN itu adalah pemuda seperti itu. Jadi karena pemuda sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, jadi menginginkan bahwa adanya ide-ide kreatif, adanya peran-peran aktif generasi muda untuk mencapai epicenter growth itu sendiri seperti itu. Betul banget. Juga kemarin nih baru aja dilaksanain dari Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Sosial Budaya ASEAN, Direktorat Kerjasama Sosial Budaya ASEAN menyelenggarakan ASEAN Youth Dialogue. Jadi mendatangkan beberapa representasi pemuda dari negara anggota ASEAN. 34 kalau nggak salah 34 anggota atau bahkan mungkin bisa lebih. Dan dari pertemuan itu bahkan berlanjut lagi di agenda utamanya waktu di Labuan Bajo. Mereka bahkan mendatangi pertemuan tingkat tingginya dan juga mereka juga menikmati keindahan Labuan Bajo sendiri sih gitu. Nah, jadi itu sebenarnya juga bisa ini ya, kita sebagai mahasiswa kan bisa ikut berkontribusi juga gitu loh. Jadi mungkin dari ya kalau Mas dan Mbaknya aktif di organisasi gitu kan. Jadi mengajak teman-teman di organisasinya yang misalkan bikin policy brief gimana yang itu bisa nanti sekiranya bisa diratifikasi atau disetujui. Jadi kebijakan-kebijakan ASEAN-nya itu diambil dari policy brief yang teman-teman angkat. Seperti itu kan suatu yang menarik gitu, dan karya anak muda seperti itu, atau bahkan menciptakan teknologi ramah lingkungan seperti itu. Wah, menarik itu kan, menarik. Itu kan peran aktif pemuda gitu loh, seperti itu. Iya. Berarti sekarang kan pemuda nggak hanya mager-mageran aja nih. Kita punya tuntutan untuk bisa mengembangkan negara ini bisa terlihat lah di ASEAN utamanya. Betul. Bahkan ekonomi digital juga ya. Betul. Bahkan nggak cuman di ranah akademik aja, nggak cuman di ranah kampus aja, udah banyak kok sebenarnya forum-forum kepemudaan yang bisa kita ikutin bareng-bareng. Ada beberapa NGO yang sekiranya tuh bisa kalian ikutin dan program-program mereka juga menarik. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ikut berdiskusi lah dengan salah satu petinggi dari ASEAN Youth Organization. Dia itu ada program khusus untuk mendukung KTT ini gitu kan. Ada kayak semacam forum atau workshop yang ingin meningkatkan awareness soal entrepreneurship gitu, dan bahkan entrepreneurship-nya ini juga mengangkat tentang sustainability, ecotourism dan lain-lain. Itu kan jadi bisa salah satu forum ya pilihan buat teman-teman bisa bergabung untuk meningkatkan peran pemuda ASEAN gitu. Sebagai ladang lah untuk pemuda gitu kan ya. Iya. Sekali. Nah, tadi kan juga sempat disinggung nih di ASEAN Summit ini
ngebahas tentang konflik Rohingya itu yang di Myanmar. Nah, bisa diceritain nggak itu hasil dari KTT ini sendiri itu apa ya yang berdampak sama Rohingya Myanmar ini tadi? Cara menanggapinya mungkin ya dari konflik Sebenarnya ya gimana? kalau kita berbicara tentang konflik yang ada di negara-negara ASEAN, terus kayak di Myanmar seperti itu. Iya, Myanmar. Itu memang jadi tantangan bagi KTT ASEAN 2023 gitu kan. Karena ya ada konflik politik, ada politik di negara anggota ASEAN gitu kan. Dan juga sebagai anggota ASEAN menganut sistem non intervention gitu loh. Jadi tidak boleh mengintervensi suatu negara yang punya konflik seperti itu. Jadi itu yang membuat kayak tantangan gitulah untuk KTT 2023 ini gitu. KTT ASEAN itu. Berarti misalnya kita sebagai Indonesia salah satu anggota ASEAN, kita mungkin hanya memberikan insight-insight aja untuk negara yang lagi konflik, cuman kita nggak bisa menentukan negara ini harus ngambil apa, misalnya itu nggak bisa. Gitu ya. Kan kita prinsipnya sebagai negara anggota ASEAN itu ada non intervention ya, jadi kita tidak bisa berperan atau tidak bisa memberikan kontribusi secara langsung, tapi bisa berusaha mendialogkan, menjadi mediator atau sebagainya. Jadi kasihan banget sih sebenarnya peran pemerintah dari Myanmar ini tuh tidak bisa memberikan kontribusi langsung di KTT ini, karena sejauh ini update-nya ternyata dari negara Myanmar itu tidak bisa memberikan peran pemerintahnya secara langsung di KTT, tapi menyerahkan kepada non pemerintahannya gitu. Menyerahkan gitu ya. Jadi itu kan juga tantangan lah buat Indonesia sendiri sebagai pemegang presidensi KTT ASEAN 2023 juga gitu. Tapi di samping itu ini sebagai Indonesia untuk menunjukkan diplomasinya lagi gitu loh, menunjukkan Indonesia sebagai negara yang menciptakan perdamaian seperti itu. Jadi ini bisa sebagai tempat Indonesia untuk melakukan diplomasi kepada negara Myanmar bahwa ya udah damai aja gitu loh. Ini sebagai kekuatan Indonesia juga seperti itu kan. Terus juga ini sih Kak, tadi kan sempat dibahas tentang ekonomi digital ya. Nah, apa sih yang dibahas di ASEAN Summit ini mengenai ekonomi digital tuh lebih spesifiknya tuh apa gitu, terus untuk apa gitu loh? Oke, jadi tentang ekonomi digital ini sebenarnya luas banget teman-teman. Cuman yang menjadi salah satu poin utama yang diangkat di KTT kali ini tuh adalah bagaimana meminimalisir penggunaan dolar di negara-negara Asia Tenggara dan lebih meningkatkan penggunaan mata uang lokal di dalam setiap transaksinya. Nah, bahkan yang update yang terbarunya ini ada penggunaan kris teman-teman dari Bank Indonesia yang udah digunain di beberapa negara ASEAN. Seperti misalnya yang baru-baru ini tuh ada Thailand, Singapura dan Malaysia. Tapi yang udah diterapkan lebih dulu nih ada di Thailand gitu. Berarti yang diterapkan terlebih dahulu di Thailand dulu. Betul, dan sekarang lagi proses kayaknya ya yang di Singapura ini. Oke. Kan itu kan bahas tentang untuk mengurangi penggunaan dolar. Nah, sedangkan udah beredar nih beritanya kalau untuk ASEAN ini mau menerapkan mata uang baru gitu loh, mata uang tunggal gitu untuk yaitu untuk mengurangi penggunaan dolar itu tadi. Karena European Union gitu ya. Apakah itu juga dibahas di ASEAN Summit ini gitu ya? Kayaknya dibahas ya, soalnya kemarin waktu perilisan pers hasil KTT di 42 itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, salah satu agenda utama dalam pembahasannya ini adalah tentang penggunaan mata uang baru. Cuman memang masih belum ada nih produk baru atau atau nama yang bisa ditetapkan tentang mata uang lokal ini. Karena kan juga susah ya, bukan susah sih, kayak ya untuk menentukan satu mata uang di ASEAN itu kan ya setiap negara pasti dia kayak Indonesia nih maunya rupiah, tapi kalau Malaysia maunya ya mata uang negara Malaysia. Jadi, gitu loh. Perlu pertimbangan dan persetujuan seluruh anggota negara ASEAN ya Mas ya. Apalagi integrasinya kan juga nggak mudah gitu. Bagaimana untuk menetapkan angka kurs yang ada di Asia Tenggara atau bagaimana nanti kebutuhan negara yang ada di sana seperti itu. Tapi sesimpel kris aja itu udah keren banget. Maksudnya
suatu aplikasi yang nanti bisa dipakai untuk belanja di berbagai negara ASEAN kan itu betul sebenarnya. sekali. Apalagi itu produk Indonesia kan. Nah, produknya BI kan itu Iya. kan. Betul, memudahkan banget sih, kita tinggal scan terus kita tinggal bayar Iya. tanpa harus ada susah-susah nih kita ngeluarin Bener-bener. cash atau menukarkan uang mata asing gitu. Oke, keren. Kemajuan ya. Iya, salah satu Bener-bener kemajuan loh. Salah satu kemajuan banget Kemajuan sih. dari Indonesia tuh Iya, apalagi terobosan langsung dari Indonesia itu. Iya, betul banget deh. Kalau bisa sih di seluruh ASEAN atau bahkan di seluruh dunia mungkin bisa kali ya. Nah, iya sih. Pelan-pelan dulu gak sih? Iya. Dari yang Tahap- deket-deket iya, dulu. deket-deket dulu. Bahkan kemarin kan apa Jepang ya kayaknya ya sudah melakukan Udah mulai mulai riset-riset juga nih gimana caranya kita juga melakukan pembayaran yang tinggal tap, udah selunas Iya. nih bayarnya. Keren nggak sih Gitu. Kak? Keren. Terus kalau misalnya terkait ekonomi digital nih, kalau bahas tentang ASEAN kan nggak jauh-jauh tentang ada yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, Nah, itu korelasinya sama keputusan-keputusan yang udah diambil dari ASEAN Summit ini apa aja? Hubungan antara MEA sama yang udah didapetin dari ASEAN Summit. gimana Ibu Cynthia? Boleh bisa diulangi? Kan kalau misalnya kita bahas tentang ekonomi digital nih, ini kan pasti kita nggak akan jauh-jauh sama program yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana setiap warga-warga negara ASEAN itu bebas untuk memasarkan produknya ke negara ASEAN yang lain tanpa harus kayak kena pajak khusus mungkin atau apa kayak gitu-gitu. Nah, itu apakah juga dibahas dalam kayak KTT ASEAN Summit ini juga atau Iya, gimana? iya benar-benar. Ada sih, ada pembahasannya seperti itu. Cuman ini tuh udah jadi pembahasan yang bertahun-tahun gitu. Nah, untuk salah satu agenda ekonomi yang ada di KTT ini tuh ada tentang penerapan RCEP atau regional aku lupa tentang itu. Sebenarnya itu adalah penyamarataan satuan dagang yang ada di negara-negara ASEAN, dan itu berpengaruh sama bea dan cukai, dan juga itu berpengaruh juga dengan ekspor impornya, dan itu juga berpengaruh sama distribusinya. Nah, di situ bisa kita highlight lah sedikit bahwa dari RCEP ini dan beberapa dokumen-dokumen lainnya tentang pertemuan Menteri Keuangan yang ada di ASEAN itu ingin menunjukkan keseriusannya tentang pertumbuhan ekonomi setelah pandemi gitu. Nah, kan teman-teman pasti pengguna online shop dong. Pasti Iya, dong. bener. Dia tahu Shopee, Tokopedia dan Pasti, sebagainya. pasti, Nah, pasti. ternyata online Shopee itu tuh bukan yang berasal dari Indonesia aja, dan nggak cuma hype di Indonesia aja, tapi juga hype di beberapa negara anggota ASEAN. Dan melalui platform e-commerce ini sebenarnya memudahkan kita untuk berbelanja untuk bagi seluruh negara anggota ASEAN gitu. Jadi ini juga jadi salah satu bentuk keseriusan lah untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan juga perputaran roda ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi salah satu tujuan utama lah untuk meningkatkan masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri sih. Oke. Nah, terus di ASEAN ini tuh apa sih Kak tantangan terbesar gitu dalam ASEAN Summit 2023 kemarin ini? Terus apakah pemuda atau mahasiswa ini tuh bisa ikut berkontribusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam ASEAN Summit ini gitu? ya sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan gitu kan, ya Indonesia ini kan pernah memegang keketuaan ASEAN itu pada tahun 2011 juga pernah, dan 2023. Nah, di setiap periode ini itu pasti ada tantangannya gitu loh. Ya tantangannya berbeda-beda. Kalau di tahun 2011 itu adanya konflik antara Thailand ya kalau nggak salah ya, Thailand. Terus kalau 2023 ini tantangannya itu ya itu tadi Myanmar, seperti itu, konflik di Myanmar. Terus ekonomi ASEAN gitu kan. Terus Laut Cina Selatan juga menjadi tantangan itu. Perang Rusia Ukraina gitu, katanya keterbatasan energi gitu, ketersediaan energi itu juga menjadi tantangan di KTT saat ini gitu. Berarti Rusia Ukraina juga berdampak ya pada ASEAN itu sendiri. Tentu. Meskipun emang letak geografisnya tuh gak dekat Kan gitu. dengan ASEAN juga sih sebenarnya kan. Ini jadi salah satu tantangan eksternal juga sih yang udah disebutin tadi sama Mas Galip, soal posisi Indonesia dan negara Asia Tenggara ini kan berpengaruh di roda geopolitik kita gitu kan. Nah, itu tadi juga berpengaruh juga dari isu invasi Rusia Ukraina gitu kan. Kalau misalnya masalah internalnya ini bagaimana sih cara kita tuh bisa meningkatkan awareness soal KTT ASEAN itu sendiri, euforia masyarakatnya, terus juga bagaimana penyelarasan tentang poin-poin utama agenda-agenda
agenda yang ada di KTT ASEAN itu gitu. Karena kan nggak mungkin dong pemerintah dan juga beberapa stakeholder sudah menyelenggarakan KTT ASEAN, merumuskan dan sebagainya, tapi kita tidak bisa menerapkan dan memanfaatkan hal itu dengan baik gitu. Ya, ya kalau tadi ngomong masalah mahasiswa ya, ya itu tadi yang udah kami sebutkan di awal bahwa ya kita bisa berkontribusi kayak bikin policy brief gitu, terus atau mungkin kita kan juga punya sosial media nih sekarang, ya kita bisa menyuarakan itu di media sosial gitu loh, seperti itu. Jadi kayak hey, stop dong gitu, perang Rusia Ukraina berdampak nih pada KTT ASEAN gitu, bukan KTT-nya, pada negara-negara ASEAN gitu loh, seperti itu. Berarti salah satu latihan juga buat kalian sebagai mahasiswa hubungan internasional, sebagai calon-calon diploma nih. Aduh, Gimana amin caranya sih. untuk kalian? Amin. Idealnya gitu ya Mas ya. Iya kalau dong, ya, harusnya idealnya kan gitu ya. Kalau caranya sih sebenarnya banyak banget ya teman-teman, apalagi kita semua kan udah pengguna sosmed nih gitu kan, Instagram, Twitter dan sebagainya tuh udah jadi hal lumrah yang kita milikin kan. Betul, betul. Sebenarnya banyak banget aspek yang bisa kita lakukan untuk mendukung KTT kali ini. Kayak misalnya kalian datang nih ke salah satu wisata yang ada di Asia Tenggara. Jangan jauh-jauh deh, Indonesia. Apa sih yang nggak indah di sisi Indonesia ini kan? Bener banget. Bali, Bromo, Karimun Jawa. Iya kan, banyak banget Bener pantai-pantai banget. kita. Iya, iya, Pantai di bener. Malang yang Pantai, dekat dari gunung. Surabaya aja itu indah banget loh. Nah, itu kita bisa Bener-bener. posting, kita bisa tunjukin nih kalau misalnya Indonesia tuh emang seindah itu, nggak cuma Bali aja ya Iya kan. sih. Nah, dari ASEAN Youth Dialogue kemarin itu juga mengajak para pemuda yang ada di Asia Tenggara untuk bisa mendukung pariwisata dan juga bisnis-bisnis entrepreneurship mereka di negara masing-masing dengan memposting soal komoditasnya, produk-produk mereka, mendukung UMKM seperti itu. Oke. Nah, berarti buat kalian yang sering pakai Twitter nih sebagai bahan untuk tempat sambat, mungkin bisa dirubah kali ya. Banyak banget loh konten-konten Nah iya, positif daripada yang buat bisa sambat di-share. aja kan Iya. ya. Ini aku tersindir loh. Ini aku tersindir gimana ya? Kayaknya perlu ini ya. Perlu peralihan ya. Kenapa? Biasanya Peralihan. ya, biasanya sering Tempat keluh kesah itu di Twitter sih Iya, biasanya iya. untuk anak muda ya. atau enggak ngikutin yang tren-tren yang sekarang gitu. Iya, biasanya kan ada yang paling yang Iya. ngetren gitu ya, yang trending topik gitu Iya, kan iya. kalau di Twitter Iya. kan. Nah, daripada ngikutin tren, mending kita buat tren sendiri. Jadi Betul haters mungkin banget gitu kan sih. misalnya Bikin sekarang. trending topik sendiri. Iya, ayo dong, wisata Untuk kita tuh promosi. banyak. Iya. Wisata di Asia Tenggara tuh nggak kalah bagus. Ekoturism kita loh juga punya nilai jual yang tinggi gitu. Bener banget sih. Tambaran Bang Den. Nah iya, lu juga dong. Lu juga Reminder dong. nih kalau gitu buat aku. Kita juga ya kita ya sebenarnya ya. Jadi dia tuh ngomongin perihal Twitter, padahal dia juga sambat-sambat Iya. Twitter. Kita harus revolusi diri deh. Betul banget. Evaluasi. Evaluasi, sorry. bener. Playlist langsung India. Yo iya, evaluasi India banget nih. Iya. Banyak banget kan hal yang menarik di ASEAN ini gitu kan. Gak Banyak cuma sih. ekonomi, sosial budaya, energi pun kita juga ini berpengaruh juga, keamanan dan sebagainya. Berarti dengan adanya KTT ASEAN itu menunjukkan bahwa ASEAN itu berusaha untuk menciptakan integrasi yang lebih kuat ya Kak ya. Iya benar-benar. Komitmen mereka tuh selalu terus berjalan gitu, Dan menjadikan ekonomi ASEAN ini lebih apa ya? lebih baik lagi terus gitu. memberdayakan dan sebagainya. Oke. Berarti sekarang setelah ini mungkin ya kedepannya kan ASEAN udah nggak bisa dianggap sebagai organisasi yang remeh-temeh gitu loh. Kita iya kita dong. punya integritas yang sangat tinggi nih. Kita iya punya dong, tawaran-tawaran jelas lain dong. nih. Iya benar. Kita punya value. Value Nah, benar banget. benar. Value. Gimana nih Mas Den? Sebagai anak Ngelpol apakah terbuka pikirannya? Ini Sangat sih. Ternyata ngobrol-ngobrol sama anak-anak HI untuk isu-isu internasional ya khususnya ya. Kan kalau misalnya Ilpol itu kebanyakan cuma bahas di Indonesia aja sih. dalam negeri ya, Iya. internal ya. Mungkin lain kali abis dari podcast kali ini Masnya bisa belajar tentang politik Asia Tenggara. Nah, cocok Bener itu. juga ya. Jadi nggak cuma Apa, politik Mas Indonesia Novel? doang nih Iya, dipelajarin nih. Yoi. Nambah Ada. buku gitu. Ada lah, kalau misalnya politik global dikit-dikit ada lah. Masih nempel Masih dikit-dikit. nempel, Yoi. oke. Iya. Mungkin dari kakak-kakaknya itu mau closing statement ya untuk menutup pembicaraan pada kesempatan kali ini. Atau pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke teman-teman mungkin?
Oke teman-teman, jadi dari KTT kali ini itu sebenarnya pemerintah tuh bisa memanfaatkan momentum banyak sebenarnya, baik itu dari sisi kepemudaan, ekonomi, keamanan dan sebagainya. Dan ini jadi salah satu langkah serius dari kita sebagai pemuda dan juga agent of change untuk bisa memberikan kontribusi lebih, bahkan bisa membuat trending baru untuk bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas bangsa kita dan kualitas regional khususnya di Asia Tenggara. Ya bener banget, dan kita sebagai pemuda juga harus mengambil peran penting di kesempatan ini gitu, karena ya itu tadi kita bisa membuat satu karya yang bisa membanggakan gitu kan, dan bahkan nanti bisa kayak teknologi menjadi teknologi yang ramah lingkungan dan itu bisa diterapkan di negara-negara di ASEAN, bahkan di negara-negara di dunia gitu kan. Itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa seperti itu kan. Dan tema ASEAN Matters Epicentrum Growth itu kan bisa menjadi sebuah kenyataan lah seperti itu gitu. Nah, berarti intinya untuk kalian teman-teman yang masih kerjaannya rebahan aja mungkin. Kita juga sih sebenarnya. Masih rebahan juga berarti. Di waktu yang Di tepat. waktu Di waktu yang tepat. Rebahan di waktu yang tepat. Nah, yang tepat bukan berlebihan dong. Bukan dong, Ya, karena iya. kan yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Itu mungkin bisa diisi sama kita membuat karya-karya Iya, sendiri benar. sebagai pemuda yang menjadi agent of change itu tadi ya. Terutama highlight untuk Twitter ya, para pengguna Twitter yang untuk sambat, marilah kita ubah Ini. tweet-tweet kita menuju sesuatu yang lebih bermanfaat gitu loh. Kalau kata Mbak Cynthia, daripada kita ngikutin Trending topic. iya, Iya. kenapa kita nggak bikin trending topik sendiri Iya, gitu ya. betul. Oke, kayaknya Mungkin cukup ya, Kak? cukup ya. Cukup nggak sih? Cukup sih. Nanti Kurang, kalau Bang. misalnya ada yang mau ditanyain lagi atau kita mau diskusiin lagi boleh lah. Atau mungkin mau di ada episode episode lagi. Mungkin Oh, boleh bisa part lanjut part 2. dua. Kalau rame lanjut part 2. Oke, nah untuk teman-teman yang misalnya masih kepo-kepo terkait obrolan apa sih kalau dia dalam mahasiswa hubungan internasional, bisa taruh di kolom komentar atau mungkin Ramein ya, request dulu. topik apa yang mau dibahas bisa Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Betul sih. share juga nggak sih? Share. Iya. Kali-kali aja kan ilmunya bisa dipakai sama mahasiswa-mahasiswa lain. Benar-benar. Betul Kapan banget. lagi kita bisa ngajarin mahasiswa lain? Nah. Yoi. Bukan Siap, ngajarin, Suhu. berbagi. Berbagi bener. Sorry berbagi. Oke semuanya, terima kasih untuk semua yang udah nonton pada podcast kali ini. Dan saya sebagai host pertama, Dian Lestari, dan Saya sebagai host kedua pendukung Muhammad Deni Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.